Ini kejadian sekitar 5 tahun lalu di daerah Jakarta. Ada satu keluarga, bapak, ibu, 3 orang anak. Nah tapi gue ngambil dari point of view anak tengahnya ya. Namanya Tia. Tia ini umurnya 25 tahun, belum nikah. Dan Tia ini tuh baru beberapa bulan balik ke rumahnya lagi. Karena tadinya dia tuh kuliah di Malaysia dan kerja di sana. Oke. Tapi karena nyokapnya sakit, akhirnya dia balik ke Indonesia, dia balik ke Jakarta dan dapat kerja di situ. Sambil dia bisa urus ibunya gitu. Karena abangnya Tia tuh udah nikah dan udah nggak tinggal serumah sama dia. Dan bokapnya Tia itu jarang pulang, sering banget keluar kota buat ngurusin bisnisnya. Jadilah Tia tinggal bareng nyokap dan adeknya ini. Bisa dibilang Tia ini keluarganya cukup tajir. Ya sampai Tia juga bisa kuliah di luar negeri gitu kan. Sebulan 2 bulan Tia tinggal di Jakarta, nyokapnya keadaannya nggak membaik Moy. Sakitnya tuh kalau nggak salah sakit ginjal atau apa, gue juga nggak terlalu ngerti. Tapi kondisi nyokapnya tuh udah parah banget. Badan nyokapnya ini banyak banget memar-memar biru. Singkat cerita, nyokapnya Tia nggak ketolong dan meninggal. Nah, dimulai dari sini Moy. Setelah beberapa hari nyokapnya Tia meninggal, bokapnya tuh udah pergi lagi keluar kota. Bilangnya bahkan ke Solo untuk sebulan, dan Tia ini udah masuk kantor lagi setelah nyokapnya meninggal itu. Kantor di Malaysia? Enggak, di Jakarta tetap. Oh. Gara-gara dia izin ya nyokapnya meninggal kemarin gitu kan, kerjaannya banyak numpuk lah. Jadi sering banget si Tia ini lembur. Dan sampai rumah tuh udah langsung tidur, besok pagi berangkat kerja lagi. Nah dimulai dari sini Moy. Ada satu hari sore-sore pas baru balik dari kantor, di situ kondisinya emang Tia lagi nggak lembur. Nah bibinya Tia itu, pembantunya ngomong ke Tia, ini kondisinya seminggu setelah nyokapnya meninggal. Bibinya tuh ngomong kalau misalkan dia tuh suka denger adeknya Tia ini akhir-akhir suka ngomong sendiri Moy. Soalnya di rumah kan gak ada siapa-siapa ya, cuman adeknya sama si mbaknya doang ini. Tia kerja gitu kan, bokapnya juga ya sebulan di Solo gitu. Tapi pas disamperin sama si bibinya ini ketika adeknya ngomong sendirian, katanya si adeknya ini lagi ngobrol sama nyokapnya. Wah, nah bingung dong Tia ngedengar kayak gitu. Ngobrol sama nyokapnya gimana? Nah ini kita sebut aja nama adeknya Tia tuh Sari ya, Moy. Sari ini umurnya tuh emang rada jauh sama Tia, kayak sekitar SMP lah. Tapi ya nggak mungkin juga anak SMP halu gitu kan, gara-gara nyokapnya baru meninggal. Ya biasanya mungkin yang bisa ngelihat arwah atau makhluk halus ataupun orang yang baru meninggal itu kan mungkin anak-anak ya, karena lebih peka gitu kan. Tapi ini adiknya Tia tuh udah SMP gitu loh. Dan dia juga nggak indigo? Nggak indigo, ya anak biasa pada umumnya aja gitu. Dan bibinya juga ngomong, tadi itu tiba-tiba si Sari ke dapur, terus ngambil air di gelas, yang gelasnya tuh suka dipakai sama ibunya kalau minum. Tau gak sih lo kalau misalkan orang tuh punya gelas kesukaan gitu kan. Nah kayak gelas kesayangan gitu, si Sari ini ngambil dari dapur. Terus dia jalan ke arah kamarnya dia. Ditanya sama bibinya, Sari kok tumben pakai gelasnya ibu? Sari jawab, iya ibu minta diambilin minum. Loh? Terus mbaknya bingung dong, hah dek, kan ibu udah gak ada. Tapi adeknya ini ngeyel malah bilang, itu ibu ada kok di kamar aku lagi ngobrol sama ibu. Dia bilang gitu. Dan di situ ibunya minta untuk diambilin air gitu loh, makanya dia ngambil air ke dapur. Tapi pas diikutin sama bibinya ke kamar Sari, bibinya ini gak ngeliat ada siapa-siapa. Dan hal ini dikonfirm sama Tia ke adeknya. Tapi adeknya pun ngaku dengan polosnya kalau dia emang masih sering ngobrol sama nyokapnya di kamarnya dia. Besokan harinya gara-gara Sari kayak gitu, Sari dibawalah ke dokter. Gue gak ngerti nih dokter atau psikolog atau apa, tapi intinya kata si orang ahli ini, ya secara medis Sari itu gak kenapa-napa, sehat-sehat aja. Nah malamnya Moy, pas udah di rumah, itu kayak sekitar jam 9-an malam, Tia tuh nyium bau busuk banget, kayak bau bangkai tikus gitu. Dan ternyata pas dicari, munculnya itu dari kamar Sari, dari kamar adeknya. Pas kamar Sari dibuka, bau busuknya tuh hilang. Dan kondisi kamar Sari ini gelap banget. Samar-samar tuh kelihatan kalau Sari tuh posisinya tidur. Tapi ternyata Sari ini belum merem. Jadi kayak tiduran tapi masih melek gitu. Ditanya sama Tia dari depan pintu, adek kok belum tidur? Sari jawab, iya ini masih ngobrol sama ibu. Nah, Tia kaget tuh. Dan dia udah rada-rada ketakutan. Akhirnya lampu kamar adiknya dihidupin,
Tapi di situ dia nggak ngeliat siapa-siapa. Dan dengan masih nyoba buat tenang, Tia tuh nanya, "Mana, nggak ada kok ibunya," gitu. Terus si Sari ini jawab, "Ini kak, ada ibu tidur di samping aku." Tapi Tia nggak bisa ngeliat apa-apa. Ditanyalah ke adeknya, "Emang adek ngobrol apa sama ibu?" Si Sari bilang, "Ibu ngomong kalau ibu tuh benci banget sama ayah." Hah? Benci kenapa? Itu kan, "Aku nggak tahu, katanya ibu tuh mau bikin ayah celaka." Makin bingung dong Tia, kenapa gitu kan. Terus Sari cuma jawab, "Nggak tahu kak, aku nggak ngerti maksudnya gimana." Dari situ akhirnya Sari ini disuruh tidur sama Tia berdua di kamar Tia gitu, di bawah lah adiknya. Nah malamnya pas mereka lagi tidur itu si Tia kakaknya itu tuh mimpinya tuh dia tuh lagi di dalam kamarnya dia, lagi tidur, dan dia tidur bareng adiknya sama si Sari. Tapi Sari ini kayak ngebelakangin Tia gitu sambil meluk guling, kebayang gak sih lo? Nah tapi Tia tuh ngelihat guling yang dipeluk sama adiknya tuh gede banget. Dan ternyata pas diperhatiin itu bukan guling itu pocong. Ih, anjing. Yang mana sosok pocongnya itu sosok pocong ibunya Tia yang badannya udah setengah membusuk. Di situ Tia kaget banget dan dia langsung kebangun. Tapi untungnya pas dia bangun tuh udah rada pagi dan dia langsung sholat subuh, siap-siap, dan dia berangkat kerja lah. Sebelum berangkat dia nitip ke mbaknya, nitip Sari gitu, takutnya Sari kenapa-napa. Nah pas maghrib, dan di situ emang kondisinya Tia nih lagi lembur, Tia ini ditelepon sama mbaknya dari rumah. Mbaknya bilang kalau Sari tuh ngambil gunting di dapur, terus masuk ke kamarnya dia. Nah Tia bilang kayak dia rada takut dong, takutnya nih adiknya kenapa-napa gitu kan, entah ngelakuin hal yang bahaya gitu kan. Si Tia bilang ke mbaknya, "Coba diikutin aja mbak, takut kenapa-napa. Ini saya balik sekarang deh ke rumah." Selama perjalanan pun Tia nggak ditelepon apa-apa sama mbaknya. Dan sekitar jam 8-an malam Tia udah sampai rumah. Mbaknya tuh cerita kalau Sari tuh ngambil gunting kan tadi dari dapur. Terus si Sari ini masuk ke kamar. Jauh dari luar pintu kamar mbaknya tuh nanya, "Adek mau ngapain?" Terus dari dalam kamar si Sari ini ngomong, "Ini ibu tangannya keikat, minta dibukain talinya." Pas dilihat di dalam kamar, si Sari ini nyoba kayak buat ngegunting tali pocong nyokapnya sendiri. Tapi nggak bisa, nggak berhasil gitu. Mbaknya udah ketakutan banget di situ dan akhirnya mbaknya cabutlah pergi ke kamarnya dia. Tapi untungnya ya Sari nggak kenapa-napa gitu. Tapi mbaknya ngelihat kalau ada pocong berarti, Bi? Ada, dan pocong itu sosoknya sosok nyokapnya Tia gitu loh. Dari situ mbaknya bilang kalau baiknya Sari ini dibawa pindah dulu aja dari rumah. Saya juga nggak ngerti soalnya ini rumah kenapa, takutnya emang rumahnya dihantuin nyokapnya gitu loh. Jadi ya udah ngungsi aja. Dan malam itu juga Tia, adiknya sama mbaknya bertiga tuh packing dan ngungsi ke rumah abangnya yang cowok itu, yang udah punya rumah sendiri. Nah tapi begitu sampai rumah abangnya, Tia tuh baru ingat kalau laptopnya dia tuh ketinggalan di rumah karena saking buru-burunya. Akhirnya udahlah Tia tuh balik ke rumahnya lagi, minta ditemenin sama abangnya berdua. Sampai di rumah tuh kosong kan. Terus Tia ke atas karena kamarnya Tia di lantai 2. Abangnya nunggu di bawah. Terus pas Tia turun ke bawah, dia kaget banget gara-gara abangnya Tia tuh berdiri diem ngelihat ke arah kamar nyokapnya. Dan di depan kamar nyokapnya itu ada nyokapnya Tia dalam bentuk pocong. Depannya si kakaknya ini. Emang agak jauh sih. Di situ Tia lari kenceng banget mau keluar, tapi abangnya bilang, "Jangan lari, ini kan ibu kita." Tapi gak lama setelah itu sosok si ibunya ini hilang gitu aja. Tapi entah kenapa abangnya Tia nih ngerasa kalau nyokapnya tuh mau nyampein sesuatu ke mereka, tapi abangnya gak tahu apa, abangnya gak ngerti. Akhirnya beberapa hari kemudian Tia dan abangnya tuh balik lagi ke rumah mereka. Kali ini abangnya Tia tuh bawa temen yang emang anak pesantren dan paham lah hal-hal mistis kayak gini. Mereka coba sholatin tuh rumahnya, didoain sampai sekitar waktu maghrib. Muncul tuh bau busuk sekitar jam 6 sore. Dan gak lama setelah itu muncul sosok nyokapnya Tia dalam bentuk pocong, muncul lagi di depan kamar nyokapnya ini. Itu benar-benar muncul dan lama banget munculnya. Tapi si sosok ini diem gitu aja Dan yang bisa dalam tanda kutip komunikasi tuh temennya abangnya si Tia ini. Kita sebut aja nama temennya tuh Agung gitu ya. Setelah akhirnya sosok nyokapnya ini hilang, Agung tuh cerita ke Tia sama abangnya. Nyokapnya tuh emang mau nyampein pesan kalau nyokapnya tuh marah banget. Dia marah sama bokapnya.
Tapi aku ngerasa kayaknya ini masalah keluarga dan makanya dia tuh nggak ngulik untuk nanya ke sosok nyokapnya ini. Agung bilang kalau bisa aja nyokapnya tuh nyampein pesan lewat mimpi. Jadi coba didengar aja kalau misalkan lu mimpi, mungkin bisa dapat petunjuk. Nah Agung tuh merasa kayak karena ini masalah keluarga, dia nggak mau ikut campur lah. Tapi kalau misalkan udah tahu persoalannya apa, ya dia mau bantu gitu. Bener aja Nat, Moy. Malamnya si Tia ini mimpi kalau dia tuh disamperin sama sosok ibunya. Tapi kali ini wujud ibunya tuh wujud yang bagus, nggak kelihatan memar-memar sakit dan cantik lah ibunya. Ibunya bilang di dalam mimpinya itu kalau selama ini Tia sekolah, abangnya sekolah, adiknya sekolah, mereka hidup, mereka makan, jajan segala macem, yaitu atas ulah bapaknya dia. Ya Tia ngomong dong, lah ya emang iya kan dia bokap gua gitu. Tapi ternyata semua uang dari bokapnya itu uang haram. Bahkan ibunya ini meninggal gara-gara ditumbalin sama bapaknya sendiri. Oh, gitu. Bapaknya pesugihan. Iya, jadi suaminya si ibu ini, ya si bokapnya Tia itu numbalin nyokapnya Tia biar apa yang udah didapetin sama bokapnya ini tetap lancar dan mereka tetap kaya gitu loh. Tia kaget banget ngedenger hal kayak gitu dari mimpinya dia gitu loh. Yang nggak percaya dong si Tia ini, masa bapak gue tega sih numbalin istrinya sendiri gitu. Akhirnya paginya itu ditelepon lah bokapnya ini. Tia konfront ke bokapnya langsung, bener nggak kalau emang ternyata nyokapnya tuh ditumbalin sama bapaknya sendiri gitu loh. Dan Tia tuh nelpon kayak gitu agak keras ngomongnya. Tapi di seberang sana bapaknya tuh nggak mau ngaku Nat, Moy. Bapaknya bilang ya nggak mungkin kayak gitu, masa dia numbalin istrinya sendiri. Pun bokapnya ini balas dengan nada yang makin agak keras, makin ngebentak gitu loh. Tapi Nat, Moy, setelah telepon itu dan beberapa hari kemudian, akhirnya tiba-tiba aja bokapnya ini nyamperin ke rumah abangnya Tia. Bokapnya tuh ngomong kalau waktu nyetir pulang ke Jakarta naik mobil sendirian, malam-malam di jalan itu, bokapnya ini disamperin sama sosok nyokapnya di dalam mobil. Tiba-tiba nyokapnya Tia ini muncul di kursi belakang dengan wujud pocong. Terus tiba-tiba muncul lagi, pindah ke kursi depan di samping bokapnya. Sampai pas udah hilang, tiba-tiba nyokapnya ini muncul jatuh kenceng banget di atas kap mobil. Iya. Hampir kecelakaan tuh bokapnya gara-gara itu. Dan atas kejadian itulah akhirnya bokapnya ini ngaku ke anak-anaknya kalau memang dia beneran numbalin istrinya sendiri. Dipanggil lah si Agung sama kakaknya Tia gitu kan. Agung bilang ya mau gak mau uang hasil semua yang didapat dari uang haram ini harus dibersihin. Tapi ya sulitnya harta yang dia udah punya tuh udah jadi barang, udah jadi rumah, udah nyampur semua gitu loh. Tapi ya gara-gara itu Tia dan abangnya mau untuk tetap ngelakuin ngebersihin hartanya dia lah, daripada gua kenapa-napa gitu kan. Akhirnya beneran tuh Nat, Moy, semua harta mereka jual. Dan saking bencinya Tia dan abangnya ke bokapnya ini, bokap tuh ditinggal sendiri gitu aja, nggak diurusin gitu. Tia dan abangnya pun bener-bener bisa dibilang mulai dari nol lah gara-gara hal ini. Gara-gara ya mereka ya jatuh miskin gitu loh. Kena batunya juga kan mereka. Tia dan adiknya akhirnya pindah ke Bandung, abangnya dengan keluarganya dia sendiri dan ya struggle masing-masing. Sedangkan bokapnya itu sendirian. Dan terakhir dari cerita teman gua yang dia dapat kabar dari Tia, bokapnya ini masih nyari ilmu buat ngelakuin pesugihan lagi kemana-mana. Sampai akhirnya sekitar 2 tahunan lalu bokapnya ini meninggal dengan penyakit yang sama kayak nyokapnya dulu, yang memar-memar biru badannya gitu banyak. Dan bokapnya meninggal dalam keadaan sendiri, gak ada yang ngurusin dia sama sekali. Anjir, udah kayak gitu masih gak kapok buat nyari pesugihan ya? Bener. Dan yang lebih parahnya lagi, yang ditumbalin istrinya sendiri, Mui. Iya. Tapi berarti kasarannya si ibunya nih cuman ngasih pesan doang ya? Maksudnya untung gak balas dendam dengan bentuk apa gitu ke bokapnya ya? Kalau dari yang gue tangkep sih kayaknya emang udah mulai tuh terornya, Mui. Kayak apa yang dia tuntut gara-gara dia ditumbalin tuh udah mulai. Cuman untungnya bokapnya mungkin udah keburu sadar sampai sebelum separah itu. Makanya bokapnya akhirnya ngaku dan iya benar. Ya udah nggak sampai diteror separah itu gitu loh. Tapi bis tahu gue, kalau misalkan orang yang pakai pesugihan gitu tuh, kalau misalkan dia nggak bisa ngasih tumbal lagi, itu kayaknya bakal ke dia sendiri deh. Kemungkinan gitu ya. Setahu gue juga either lo numbalin diri lo sendiri atau bahkan
keluarga, salah satu keluarga lu. Ada juga sih setahu gue yang kayak bisa numbalin temen atau karyawan gitu ya. Cuman ya beda-beda kan pesugihan gitu. Bisa jadi sih dia harus numbalin dirinya sendiri. Mungkin gara-gara nggak dapet ilmu-ilmu juga gitu ya. Iya. Sampai akhirnya dia sendiri yang kena. Iya bisa jadi, bisa jadi. Karena kan pasti si arwah itu dalam tanda kutip minta makan gitu kan. Mm-mm.